Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan Jabar 15, kelompok 4B, kali ini kami akan mendiskusikan isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance. Sebelum diskusi berlanjut, perkenalkan nama saya Yanti Afrianti sebagai moderator pada kegiatan diskusi pada hari ini. Saya dari instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPSB TPH Provinsi Jawa Barat, dan ditempatkan di Satpol 4 Majalengka sebagai pemula pengawas benih tanaman. Selanjutnya, teman-teman bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, instansi, dan jabatan. Nah, mulai dari Teh Ayu. Yuk, Teh Ayu, Baik. mangga. Perkenalkan, saya Ayu Intan Fitriana dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola keuangan. Oke, makasih Teh Ayu. Selanjutnya, Kang Anggi. Baik, perkenalkan nama saya Anggi Cahya Hidayat, asal instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, unit kerja di UPTD BPSB TPH Provinsi Jawa Barat, penempatan di Satuan Pelayanan Wilayah 3 Subang Indramayu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Kang Agi. Baik, perkenalkan, nama saya Agi Ahmad Fauzi. Saya dari Jabar 15, kelompok 4B. Instansi saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, penempatan di BPSB TPH Wilayah 3 Subang sebagai pengawas benih tanaman. Terakhir, Kang Yoga. Oke, baik. Izin perkenalkan diri. Nama saya Raden Andrian Yoga Pratama. Saya pengelola keuangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Jadi isu aktual akan kita bahas kali ini terkait isu smart city. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang smart city ini? Mungkin bisa Kang Anggi dulu. Baik, menurut saya smart city atau kota cerdas itu adalah sebuah konsep pembangunan daerah yang sangat relevan saat ini. Pada era digitalisasi atau 4.0 ini, yang dimana perkembangan teknologi yang semakin pesat merupakan suatu modal untuk menerapkan upaya inovatif dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti itu mungkin menurut saya. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya, Kang Agi. Baik, kalau menurut saya sendiri, smart city ini atau kota pintar ini adalah upaya inovatif ya dari sebuah ekosistem kota, di mana di dalamnya ada sumber daya manusia, kemudian eh, modal sosial dan apa namanya telekomunikasi itu dipadukan sehingga bisa mewujudkan sebuah kota yang berkualitas dan juga bisa mempertahankan hidupnya dengan secara bijaksana gitu mungkin. Oke, terima kasih. Menurut Yoga gimana nih? Oke, Smart City ya atau kota cerdas. Kita tahu ya, merupakan pembangunan wilayah kota di mana pembangunan tersebut telah mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola sehari-harinya. Nah, tujuan dari penggunaan teknologi ini yang pertama bisa mempertinggi efisiensi dalam pengelolaan, yang kedua yang pasti jelas memperbaiki pelayanan publik, dan yang ketiga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena smart city ini sendiri nantinya akan melibatkan masyarakat di dalamnya. Paling seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, mungkin dari Teh Ayu. Gimana Teh Ayu nih? Saya setuju sih dengan pendapat Kang Anggi, Kang Yoga. Jadi dengan smart city ini yang sebenarnya yaitu tidak berfokus pada upaya peningkatan teknologi saja, tetapi juga berbagai aspek lain. Jadi dengan adanya smart city ini memungkinkan pengembangan dan pembangunan suatu daerah itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien.
Baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa Smart City ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup masyarakatnya yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya mungkin kan selain itu tentunya akan ada peluang dan hambatan dalam penerapan Smart City ini. Kira-kira teman-teman ada gak yang tahu apa saja sih peluang dan hambatan dari Smart City ini? Mungkin bisa diawali dulu sama Kang Anggi mengenai peluang dari Smart City ini. Baik, terima kasih. Menurut saya dalam implementasi Smart City ini yang terutama adalah dari sumber daya manusianya, sumber daya manusia masyarakat mungkin. Karena bukan hanya mengenai teknologi saja sih, lebih ke upaya-upaya inovatif untuk merubah ekosistem kota seperti kata Kang Agi tadi. Dan itu semua akan terwujud dengan kemauan dan kemampuan sumber daya manusia masyarakat yang berpikiran terbuka dengan konsep tersebut. Juga selain peran sumber daya manusia yang baik, peran yang tidak kalah penting dalam terwujudnya visi Smart City ini adalah pemerintah, dalam hal ini perangkat aparatur sipil negara atau smart government, sebagai salah satu pilar pembangunan kota pintar. Dalam pembangunan kota pintar ini terdapat 6 pilar. Yang pertama smart environment, yang kedua smart economy, yang ketiga smart branding, yang keempat smart government, yang kelima smart society, yang keenam smart living, dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah mengenai smart government, yang memastikan pemerintah daerah itu menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik secara berkualitas dalam upaya pelayanan publiknya. Dalam hal ini sudah pasti berjalan lurus dengan kompetensi ASN-nya yang menerapkan core value ASN berakhlak serta mewujudkan smart ASN melalui manajemen ASN itu sendiri. Mungkin seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Kang Anggi. Jadi salah satu peluangnya itu karena adanya kemauan dan kemampuan dari sumber daya manusianya ya. Iya betul. Oke, mungkin Teh Ayu, apa ada tambahan? Untuk peluang ya mungkin dari segi infrastrukturnya, seperti yang kita tahu, infrastruktur utama dalam penerapan Smart City ini tentunya teknologi dan informasi ya. Karena nantinya IT ini harus bisa menghubungkan antara infrastruktur fisik, sosial, bisnis, dan sektor-sektor lainnya. Lalu dalam kondisi saat ini, Indonesia itu sudah memasuki era koneksi internet 4G yang secara bandwidth itu akan terus dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Meskipun belum merata sepenuhnya, Menkominfo itu telah berkomitmen pada tahun 2002 ini seluruh wilayah Indonesia itu sudah terlayani jaringan 4G. Jadi hal ini juga sangat mendukung agar pengembangan dan penerapan konsep Smart City ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu, Teh. Oke, terima kasih Teh Ayu. Jadi selain sumber daya manusia, ada juga dari infrastruktur dan teknologinya. Nah, mungkin Kang Yoga, apakah ada tambahan? Oke, selanjutnya ini merupakan faktor penting ya dalam terselenggaranya pengadaan Smart City ini, yaitu kesiapan anggaran, di mana membutuhkan pendanaannya. Kita tahu sendiri dalam mempersiapkan Smart City ini biayanya itu tidak murah alias mahal. Bisa dilihat contoh dari Uni Eropa, dia dari tahun 1990 sampai 2009 itu menghabiskan dana sekitar 300 miliar dolar untuk mengembangkan proyek Smart City. Nah, nantinya Smart City ini sendiri bisa menjadi katalisator ya penghubung antara sektor pemerintah dengan swasta. Di mana kan karena resikonya tinggi, maka perlu ada keterlibatan dua belah pihak supaya
resiko dalam pendanaannya bisa terbagi dua. Karena kalau pemerintah yang menanggung, jika smart city-nya nggak jadi, itu akan menimbulkan beban APBN yang lumayan besar juga. Kemudian dari pendanaan swasta tadi ya, nah itu Indonesia bisa dilihat kan dari tingkat, kita lihat dari ekonominya dulu ya, dari tingkat inflasi negara di anggota G20 pada tahun ini, tahun 2022, tingkat inflasi Indonesia itu termasuk rendah, yaitu 3,55%. Kemudian juga mengenai pertumbuhan ekonomi, Indonesia itu cukup tinggi, yaitu 5,44%, yang mana didominasi oleh sektor-sektor penting seperti transportasi pergudangan, ada pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Lalu dari sektor transportasi dan perdagangan sendiri ini menyumbang 21-27 ya, 21-27% dari pertumbuhan PDB. Ini sangat besar karena emang infrastruktur sekarang lebih mudah seperti akses tol dan lain-lain, sehingga transportasi sekarang itu dalam logistik lebih mudah ya. Di mana juga PDB sekarang nilainya sekitar 4.919,9 triliun, yang menjadi penyumbang terbanyaknya adalah di Pulau Jawa, yaitu sekitar 56,5%. Nah, dari fakta tersebut, kita tahu Indonesia memiliki stabilitas ekonomi yang sangat baik lah. Di era COVID yang banyak negara terkena inflasi, PDB-nya turun, dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi salah satu alasan mengapa investor asing itu memiliki keamanan untuk bisa berinvestasi atau memberikan pendanaan ke Indonesia ini. Kemudian sumber-sumber pendanaannya itu dari mana saja? Yang jelas pertama yang pasti ada dari sumber APBN atau APBD, di mana itu merupakan sumber utama dalam pengembangan Smart City. Nantinya anggaran tersebut perencanaannya kan di tahun berjalan, sedangkan biasanya eksekusinya itu di tahun berikutnya. Nah, dengan pola seperti ini, maka biasanya akan menciptakan adanya kekurangan gitu. Karena kan pendananya sekarang, eksekusinya tahun depan. Jadi pembangunannya itu susah berkelanjutan. Apalagi kalau sampai ada pergantian pimpinan sehingga merubah konsep seperti itu. Yang kedua ini mungkin yang paling mungkin ya, obligasi daerah, di mana pendanaannya nanti kita libatkan masyarakat, di mana masyarakat ikut andil dalam pengembangan kota tersebut, sehingga nantinya kota pintar tersebut ada partisipasi masyarakatnya. Lalu yang ketiga jelas dari public-private partnership, melibatkan pihak swasta, di mana membantu mendanai program-program pemerintah dengan diberikan hak kelola pada swasta dengan durasi tertentu. Jadi swasta itu diberikan hak gitu, dia ngurus smart city-nya ini diberikan waktu berapa lama. Jadi ada tenggat waktunya. Dan yang keempat itu ada foreign direct investment atau FDI, di mana sumber pendanaannya sendiri itu dari investor asing. Nah, kita tahu untuk mendatangkan investor asing maka emang kita harus punya ekonomi yang kuat supaya kan investor asing melihat negara kita itu baik. Jadi mereka ada keamanan karena dana yang kita beri, dana untuk membuat smart city sendiri ini tidaklah murah alias lumayan mahal. Dan yang kelima itu memang spesifik purpose bond. Nah, ini model pendanaan spesifik ya. Jadi masyarakat tuh dilibatkan langsung. Kalau obligasi kan dia kan secara umum. Kalau spesifik itu pendanaannya khusus. Misalnya kayak kemarin proyek MRT, jadi ada obligasi khusus untuk pengembangan MRT. Jadi nanti masyarakat ikut andil dalam pembelian bond, sehingga uang dari masyarakat nanti akan dilibatkan secara langsung dalam pengembangan Smart City itu. Paling gitu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Yoga. Jadi selain SDM yang mau dan mampu dan infrastruktur dan teknologinya yang meningkat terus, ada juga dari tersedianya dana ya. Nah, dari tadi nih saya belum mendengar mengenai hambatan yang menghambat Smart City. Nah, mungkin dari Kang Agi mau bahas mengenai hambatan nih. Silahkan Kang Agi. Iya, baik. Untuk hambatan Smart City ya, betul kata Teh Yanti tadi, Teh Ayu, Kang Anggi, kemudian Kang Yoga itu memaparkan peluang gitu ya, peluang Indonesia untuk menerapkan Smart City. Nah, kita ketahui untuk Smart City ini kan sudah digalakkan ya oleh Kementerian, terutama Diskominfo, bahwa mencanangkan adanya 100 kota Smart City di Indonesia gitu ya. Dan itu merupakan suatu gagasan yang baik. Tapi alangkah lebih baiknya di samping dari kita ingin menerapkan hal tersebut, kita harus tahu dulu hambatan apa yang akan kita hadapi gitu ya.
Nah, di sini saya eh, sudah mencari-cari untuk sumbernya gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, eh, kita ketahui untuk membuat suatu smart city harus ada master plan yang jelas gitu ya, atau blueprint atau cetak birunya. Di mana master plan ini yang nanti akan menjadi panduan bagi suatu kota mau dibawa ke arah mana gitu ya smart city-nya. Mau itu smart city digital atau smart city misalkan bidang pertanian dan sebagainya. Dan di samping itu pula smart city ini tidak bisa kita khususkan hanya untuk misalkan pemerintahnya dikelola dengan cara menggunakan aplikasi misalkan ya. Tapi sebenarnya untuk pemerintah yang bisa mempercepat prosedur juga itu termasuk kepada smart city ini gitu ya. Oleh sebab itu langkah lebih baiknya harus ada master plan yang jelas gitu. Nah, di antara 100 kota itu kita ketahui demografi Indonesia itu satu sama lain tidak begitu jauh ya bedanya gitu. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya hambatan dari master plan ini bisa kita minimalisir kalau misal di Indonesia ada kota yang sudah menerapkan smart city. Misal Bandung nih sudah menerapkan smart city Bandung. Kemudian kota di Jawa Timur misalkan ya yang konturnya hampir sama dengan apa namanya Bandung itu bisa meniru gitu sehingga para pemimpin kota bisa duduk bersama kemudian menggunakan teknologi cloud gitu ya sehingga ketika kota lain ingin mengaplikasikannya tinggal menggunakannya di teknologi cloud itu gitu ya master plan-nya maksudnya. Nah yang kedua hambatannya adalah kita ketahui di Indonesia ini politiknya kan kuat ya di mana setiap 5 tahun sekali itu terjadi pergantian pemimpin daerah yang awalnya kan pasti kampanye dengan program-program yang dia tawarkan yang unggul gitu. Rata-rata calon pemimpin daerah ini menawarkan program yang pada kepemimpinan sebelumnya itu dirasa kurang gitu. Dia fokus ke arah sana sehingga ketika dia sudah terpilih dia fokus ke program sendiri sedangkan yang sebelumnya dijalankan masih setengah misalkan itu kadangkala terbengkalai gitu ya. Oleh karena itu, pergantian pemimpin ini atau ego politik ini biasanya menjadi penghambat juga, di mana kan kita ambil contoh lah ketika Jepang, Tokyo gitu ya, dia sudah menerapkan smart city. Kan pejabat Jepang itu kan pada lama ya, kayak misalkan yang kemarin meninggal itu kan Shinzo Abe. Perdana Menterinya kan lama menjabatnya dari 2002 sampai 2003, kemudian sambung lagi 2002 berapa ya sampai 2000 kemarin ya hampir-hampir mendekati 2020 kan masih Shinzo Abe gitu. Jadi ketika dia merencanakan smart city bisa terus dia pantau gitu. Oleh karena itu Tokyo menjadi salah satu smart city terbaik di dunia gitu ya. Kemudian yang ketiga eh, ini yang paling penting apa namanya untuk mewujudkan smart city gitu di mana smart city ini jangan sampai dipahami sebagai suatu pemerintahan yang dikelola dengan aplikasi sehingga di Indonesia ini smart city dibebankan kepada Kementerian Informasi atau Diskominfo gitu ya karena mereka yang menggarap sementara keperluannya banyak misalkan petani gitu ya supaya bisa melaporkan kegiatan hasil yang didapat sehingga pemimpin daerah ini mengetahui bagaimana perkembangan pertanian gitu. Nah itu kan di bidang pertanian smart city-nya. Terus kalau misalkan yang melakukan atau memperkerjakan adalah Diskominfo, itu biasanya sulit eh, untuk sesuai dengan apa yang petani dan pemerintah eh, inginkan gitu. Dan yang terakhir, faktor penghambatnya adalah inilah, jadi jangan sampai pemerintah ini menggalakkan smart city, smart city, smart city gitu ya, sedangkan masyarakatnya tidak disosialisasi gitu, tidak diajak untuk ikut berpartisipasi. Alangkah lebih baiknya galakan dulu kepada masyarakat, beginilah smart city. Misalkan kita ingin fokus kepada smart mobilitas misalkan gitu ya, bagaimana terintegrasinya suatu moda transportasi misalkan dari A ke B, dari ke Z itu bisa langsung satu kali eh, transportasi umum gitu. Nah, itu harus bagaimana caranya
pemerintah harus bisa mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam smart city ini. Karena kalau hanya pemerintah saja yang bekerja sementara rakyatnya misalkan sebagian saja yang mengetahuinya, tentu sangat sulit untuk mewujudkan suatu smart city. Mungkin itu Teh Yanti untuk hambatannya. Oke, terima kasih Kang Agi. Saya setuju sekali sama hambatan-hambatan yang ada pada smart city ini. Jadi hambatannya itu mengenai master plan yang belum jelas ya, dan sistem atau mindset pemerintahan di daerah itu sendiri, dan belum adanya ajakan kepada masyarakat untuk mewujudkan smart city ini. Oke, luar biasa sekali kegiatan diskusi kita kali ini. Jadi mungkin itu diskusi kita mengenai smart city. Kita tutup saja ya kegiatan diskusi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan teman-teman bisa menjadikan kita sebagai ASN yang menunjukkan smart ASN dan memiliki nilai-nilai ASN berakhlak sehingga dapat mendukung terwujudnya smart governance. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.